Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga kita hari ini sudah mulai beraktivitas kembali, belajar fisika lagi setelah 2 minggu libur. Liburan pada kemana? Di rumah sambil main HP ya. Untuk memulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Farel memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Silahkan untuk Lisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Sudah, silahkan duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu ya. Citra Ananda Nur Saputri hadir. Elma Nafisa hadir. Fadila Dwi Ariyanti hadir. Haikal Apin Hijra hadir. Lisa Nur Aini, Muhammad Farel, Nadia Yudita hadir. Nilam Trika, Nur Mega, Ratna Nurhaini, Rika Pertiwi, Risma Nur Khadijah, Rifa Aditya, terakhir Winat Trimardianti. Ada ya, hadir semua. Sebelum kita belajar, Ibu sudah menyiapkan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi silahkan buka link pretestnya, sudah ada ya di grup. Dibuka link yang pretest. Buka linknya. Link pretest. Link pretest. Sudah dibuka? Silahkan isi nama kalian sama kelasnya. Nama dan kelas. Bisa? Sudah? Nama kelas. Tokennya Fisika BI, hurufnya besar semua. Tokennya Fisika BI, hurufnya besar semua.
Namanya jangan lupa. Kelas sama tokennya Fisika BI. Fisika BI. Sudah? Kalau sudah, silakan isi pertanyaan-pertanyaannya. Ada 5 soal ya di situ. Silakan isi semampunya dulu karena ini kan tes pengetahuan awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran. Silahkan. Jawab sebisanya saja dulu. Ada 5 soal ya di situ. Baca dengan seksama pertanyaannya dan jawab sebisanya. Sudah? Ada gambar ya? Gambarnya muncul? Ya. Sudah? Kalau sudah, klik tombol kirimnya. Silahkan lihat, langsung ada skornya ya. Skornya gimana? Skornya meskipun kecil, karena kan kita baru mulai mau belajar tentang materi tersebut. Nah, tapi nanti diharapkan ketika post test nanti, nilainya justru akan meningkat. Jadi, gak masalah untuk pretest yang nilainya kecil. Ya, sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Kalau sudah, handphonenya bisa disimpan lagi. Selanjutnya, coba perhatikan. Di sini ada 2 orang wanita. Apa bedanya kedua wanita tersebut? Apa? Ya, dari sepatunya juga sudah terlihat berbeda ya. Ada yang memakai hak tinggi, ada yang memakai sendal teplek. Nah, kira-kira coba Haikal, mana yang lebih sakit? Diinjek sama cewek yang kanan apa yang kiri? Ya, jadi memang di sini terlihat ya, perbedaannya itu ada di sepatunya. Sepatu ini memiliki haknya tinggi, otomatis ketika diinjak lebih sakit. Ini berkaitan dengan apa minggu kemarin? Tentang apa? Luas permukaan. Minggu kemarin itu kan kita belajar tentang apa? Fluida statis. Ada yang masih ingat nggak fluida statis itu apa? Ya, Elma apa? Iya, ya tepat sekali. Jadi fluida statis itu apa? Katanya tuh, fluida itu kan zat cair yang mengalir, yang tidak mengalir kan ya. Nah, kemudian fluida statis itu minggu kemarin kita sudah belajar itu ada apa aja? Rifa apa? Kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Ada yang ingat tekanan hidrostatis itu apa? Ya, Mega apa? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair dalam suatu kedalaman tertentu. Ya, berkaitan dengan kedalaman ya. Kalau hukum Archimedes ada ingat? Ini apa?
Jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Ya, berkaitan dengan gaya berat ya. Nah, ada minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum Archimedes dan tekanan hidrostatis. Nah, yang ketiga, fluidostatis yang ketiga, kita akan belajar mengenai apa? Hukum Pascal. Di situ ada gambar apa? Tensimeter ya. Ada gambar tensimeter. Nanti kita akan belajar tentang tensimeter juga. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuannya? Yang pertama itu melalui kegiatan literasi. Jadi nanti kalian ada baca-baca dari bahan ajar atau dari buku paket atau dari sumber internet lainnya. Kalian akan menganalisis hubungan antara gaya dan luas penampang dalam hukum Pascal secara benar. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi kelompok. Nanti kalian akan duduknya secara berkelompok, akan menerapkan prinsip hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga itu melalui literasi kembali dan diskusi, kalian akan memecahkan persoalan dalam teknologi dan rekayasa menggunakan prinsip hukum Pascal melalui prototipe sederhana. Yang keempat itu melalui pengamatan video dan diskusi diharapkan mampu membuat prototipe sederhana. Jadi kalian nanti akan membuat suatu proyek atau prototipe sederhana yang berkaitan dengan hukum Pascal. Yang terakhir ada kegiatan presentasi. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan proyek yang sudah dibuat, kemudian dijelaskan juga prinsip hukum Pascal terkait prototipe atau proyek yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya kegiatan yang pertama, silahkan simak terlebih dahulu video berikut. Kelihatan ya videonya?
darah. Ya. Minum. Kosongkan kandung kemih atau buang air kecil sebelum membuang tekanan darah. Karena jika kandung kemih masih penuh, rasa takut untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian peningkatan kolesterol, bahkan penyempitan akibat plak pembuluh darah arteri dan lainnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga untuk kedepannya tidak ada yang takut lagi untuk dilakukan pengukuran tekanan darah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Nah, tadi kan sudah melihat video tentang apa? Cara untuk apa? Mengukur atau menggunakan tensimeter. Sudah pernah menggunakan tensimeter? Baik diukur orang lain atau mengukur sendiri? Mungkin kalau diukur orang lain pernah ya. Mengukur sendiri sudah ada yang bisa? Karena kita ke sekolah kesehatan, jadi kalian akan dituntut untuk bisa menggunakan tensimeter ya nanti. Nah, coba lihat. Ini kan tensimeter ya. Tensimeter itu ada beberapa jenis. Ada yang manual, ada yang apa? Otomatis atau digital. Jadi sekarang sudah lebih canggih. Jadi nggak perlu tuh dikompa-kompa lagi. Tapi kalian juga harus perlu tahu bahwa penggunaan tensimeter itu sebenarnya gimana sih caranya sampai kita bisa terukur. Nah, coba lihat. Besaran apa yang dapat diukur oleh tensimeter? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya besaran fisika yang dapat diukur oleh tensimeter? Selanjutnya, fluida apa yang biasa digunakan pada tensimeter manual? Apa? Kan kalau tensimeter manual itu ada cairan yang naik ke atas. Itu cairannya apa ya? Fluida apa yang digunakan? Ayo. Yang ketiga, materi fisika apa yang dapat dikaitkan dengan tensimeter? Kira-kira materi apa yang bisa dikaitkan dengan penggunaan atau prinsip kerja dari termometer? Ya, karena kita belajar hukum Pascal, pastinya hukum Pascal ya. Selanjutnya, mengapa tekanan darah kita bisa diukur pakai atau menggunakan tensimeter? Padahal kan darah kita di dalam ya, tapi kita bisa mengukur tekanan darahnya menggunakan tensimeter. Kenapa? Ayo. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, kalian akan merancang suatu proyek atau suatu produk yang nantinya bisa menjelaskan mengenai prinsip kerja dari tensimeter seperti tadi. Sekarang duduknya berkelompok terlebih dahulu. Silahkan. Kelompoknya ada 3 kan ya, kita sudah bagi di awal. Duduk per kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah sini. Elma lebih sini, biar kelihatan. Nah, ini sini, di sana. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian kerjakan urutannya atau langkah-langkah pembuatan prototipe yang kalian akan buat di LKPD ini. Jadi di sini sudah ada. Tinggal kalian isi per kelompok ya. Coba dilihat. Sebelumnya silahkan buka bahan ajar terlebih dahulu atau buka YouTube boleh. Kira-kira kalian akan membuat apa pada proyek kali ini yang berkaitan dengan hukum Pascal dan kaitannya dengan tensimeter. Coba silahkan buka HP-nya untuk melihat di YouTube boleh, di internet boleh, di apa namanya itu, di bahan ajar yang sudah Ibu share juga silahkan diskusikan proyek yang akan kalian buat.
Silakan. Apa yang akan kalian buat? Silahkan diskusikan. Tentunya berkaitan dengan tensimeter, prinsip kerja tensimeter yang menggunakan hukum Pascal. Ada banyak ya penerapan dari hukum Pascal yang bisa kalian buat. Silahkan di YouTube boleh. Ya. Habis. Ya. Pahami video yang akan kalian tiru untuk dibuat. Amati, tiru, ya nanti kalian buat sendiri yang menurut kalian mudah dibuat dan sesuai. Silahkan boleh buka bahan ajarnya juga. Ada yang sudah menentukan kelompoknya akan membuat apa? Sudah. Kalau sudah menentukan, kalian tulis judulnya. Di situ kan di LKPD ada judul. Tulis judulnya, kemudian alat dan bahannya. Silahkan tulis di halaman. Nah, di situ. Di bawah judul tulis judulnya. Kalian akan membuat apa? Alat dan bahannya tuliskan di situ. Kira-kira kalian butuh apa? Yang itu judulnya apa, alat bahannya apa, tulis. Judulnya, iya, depannya jangan lupa ya diberi nama kelompoknya, depannya nama kelompoknya. Kelompok berapa aja. Rincikan alat dan bahannya ya. Jadi apa aja yang digunakan, yang akan kalian gunakan untuk membuat prototipe tersebut atau alat tersebut.
Nama ditulis semua namanya. Iya, nama anggota kalian. Konsumsikan atau dipindahkan titik yang lain yang gambar yang ditempatkan dan hasilnya akan menentukan pilihan masak tersebut. Kalau sudah alat dan bahannya ditulis, silahkan tulis alasan kalian membuat proyek tersebut yang berkaitan dengan tensimeter. Anggota yang berkaitan dengan tensimeter. Jadi kenapa buat alat tersebut, kaitannya sama tensimeter apa, sama-sama apa, boleh dituliskan di situ. Jadi kaitkan dengan permasalahan yang tadi di awal, pertanyaan mendasar di awal. Ya. Alasannya ya dikaitkan dengan tensimeter. Iya, pokoknya kira-kira alat yang kalian buat itu apa yang samanya dengan tensimeter. Boleh kalian, tadi kan kalian sudah searching dari Google, dari YouTube, boleh lihat dari situ. Kenapa kalian bisa membuat itu? Ayo coba diskusikan lagi alat yang akan kalian buat. Ada yang sudah membuat ini yang kegiatan pertama, fase pertama? Fase ya. Kalau sudah mendesain alat bahannya apa, kemudian alasan pembuatnya, silahkan untuk menyusun jadwal pembuatannya. Karena kita kan membuatnya hari ini ya, jadi silahkan tuliskan waktunya itu hari ini, berarti tempatnya di sini, dan langkah pembuatannya seperti apa. Jadi tadi kan kalian sudah buat, sudah tuliskan alat dan bahannya, tuliskan kembali langkah pembuatannya. Waktunya hari ini, tempatnya di sini berarti. Iya. Waktunya hari ini, sekarang berarti. Pahami lagi videonya sehingga kalian bisa membuat atau menyusun langkah pembuatannya. Pertama-tama harus ngapain, kedua harus apa. Ini in class.
Langkah pembuatannya, iya, tuliskan di situ. Alasannya belum. Bagi-bagi tugasnya ya, ada yang mencari referensi, ada yang menulis, ada yang memaparkan. Silahkan sebelum kita buat proyeknya. Itu apa? Ini mah nanti. Ini mah nanti ketika presentasi. Nanti ini dibuat di kesimpulan. Jawaban ini tuh disimpan di kesimpulan. Di kesimpulan. Di akhir, tapi nanti itu terakhir. Tahap terakhir setelah kalian selesai mengerjakan ininya. Langkah pembuatannya. Boleh adaptasi dari YouTube yang sudah kalian lihat. Amati terlebih dahulu, jadi ketika membuatnya tidak keliru. Ada banyak kan ya di YouTube juga pembuat atau membuat proyek yang berkaitan dengan hukum Paskal. Nanti kalian jelaskan prinsip dari hukum Paskalnya itu sebelah mana. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Pahami lagi videonya. Kenapa? Sudah? Kamu gini udah? Begini belum? Lagi. Dikit lagi.
Kita buatnya bareng-bareng ya. Jadi nanti ketika sudah selesai semua, kita buat secara serempak. Ini mau udah ya. Ayo. Kenapa? Mati? Udah? Udah. Kelompok 3 udah? Belum, silakan. Hah? Aduh. Mati kenapa sih? Jam mati kamu. Udah? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah sampai lengkap pembuatan ya? Kalau sudah, sekarang kita buat proyeknya, buat alatnya. Di situ kalian bisa baca-baca lagi, silahkan mengakses sumber belajar lainnya untuk mengerjakan proyek, kemudian kerjakan sesuai langkah-langkahnya supaya lebih terarah dan lebih hasilnya pun memuaskan ya. Kemudian nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan ke ibu ya. Nanti juga akan ada uji coba dari alat yang kalian buat. Karena kalian sudah membawa alat-alatnya di depan, jadi silahkan ambil alat yang kalian perlukan. Silahkan untuk ketua kelompoknya mengambil. Koreknya bawa? Korek bawa nggak? Enggak. Ini kelompok siapa? Kelompok 3. Bawa. Ini soalnya tinggal dibagi dua aja lagi. Ini kelompok apa? Oh, pokoknya sesuaikan aja. Sok bawa dulu. Udah Bu, udah dibagi enggak? Ini Pak Upayu. Nanti kalau kurang ambil aja ke depan. Untuk airnya silahkan ambil di depan ya.
Bisa nggak? Ini udah kering ya? Makanya bukan? Itu kan? Iya. Enggak. Koreknya minjem ke Haikal. Ada satu. Kasih dulu air mending. Coba baca lagi langkah pembuatannya atau lihat lagi di YouTube-nya. Kira-kira kapan kalian ngasih airnya, kapan kalian ngerangkainya, ngerangkai apa dulu? Bisa ayo kumaha. Belum berarti ini sampai full. Kesinian lagi gimana sih? Sok dorong. Gini udah bisa. Ininya masukin situ, masukin dulu. Tuh kan, ambil lagi, masukin lagi, gitu. Tuh, sampai ininya tuh kedorong. Bisa, tapi satu kosong, satu penuh gitu. Kalau ini keadaan, buang lagi airnya sedikit. Oh, kena baju ya? Ini tisunya. Oh, kena baju, ya tisu. Bagi tugasnya ya, jadi setiap anggota kelompok bekerja untuk pembuatannya. Nanti juga kering, ini tuh keringnya tuh lama. Udah dibiarin aja, nanti juga kering sendiri. Yang rapi atuh. Mending lubangin dulu yang kelompok kamu mah. Air mah terakhir. Coba aja dulu. Coba. Lubangin dulu. Guntingnya ada di depan. Kalau perlu gunting ada di depan. Ininya Harus keluar ya. ininya di bawah. Buka dulu. Kalau ngedok, ini tekan dulu sampai air di sini. Kalau di sini berarti udah ininya penuh, nantinya airnya sampai penuh. Pokoknya satu penuh satu kosong biar gampang. Nah, ya nanti ininya dilem. Lemnya ada tuh. Oh iya, lem itu boleh. Nah. Hati-hati. Bu, ini itu bisa di ininya, Bu. Maksudnya? Di video mah kan di selang dikali kita bisa ke itu Bu, kaluhur. Hah? Kan di video mah. Sok ini yang sedot dulu, ini yang sedot aja dulu. Bawa gerak iya Sa? Tuh Bu deh. Bararasa. Yang kelompok kamu teh ke sok dari sini pakainya. Nah, dari sini tambah. Atau jangan terlalu penuh juga nggak apa-apa. Ini akhirin dulu. Kalau susah berarti udahin aja.
Sok udahan aja, udah segini aja. Coba kalau segini ya, kelompoknya segini. Nih segini. Sok dorong. Nah, udah baca segini aja. Gak usah penuh. Gak usah penuh, yang penting airnya bisa terdorong ya. Gak perlu penuh, asalkan airnya bisa terdorong. Gak usah penuh juga gak apa-apa. Nah, yang penting bisa kedorong. Nah, gitu. Kenapa sih, hah? Lem ininya bukan lem. Enggak, ibu juga bikinnya gitu. Udah aja biarin, nanti juga kering. Langsung ditimpa lagi sama yang satunya. Jadi ketutup. Ini sambil ini mah yang ibu ya. Sambil digini tuh. Digini, gini. Nanti juga rekap sendiri. Nah, emang nggak akan gini. Nggak perlu penuh. Korek siapa tadi? Korek ada di mana? Oh, di sini. Ininya juga kan harus ditempel ya. Udah gak apa-apa. Pakai korek tidak? Korekku masih, ibu yang nggak pakai korek. Udah gini, nunggu kering, nanti pas udah agak kering tempel lagi. Udah. Ini mah nggak ada lem. Oh, ada. Nanti juga nempel.
Dah. Itu mah nanti. Heeh. Kalian udah beres. Canggih. Oh, ada ibu dong, ibu yang bikinnya. Jadinya bu, lem bu. Lem, nempel kan pakai lem itu. Digleh. Jika ininya harus dipotong, berarti ini udah nempel. Ininya harus dipotong. Kalau misalkan langsung ditinggiin sedikit. Tambahin ininya. Boleh tempel tapi di sini misalkan ini nih digunting-gunting ya, ditumpuk-tumpuk berapa tumpuk gitu. Pokoknya yang sampai ke sini aja. Atau udah kardus nggak ada lagi ya? Pakai lem itu aja biar cepet nempel. Pokoknya harus rata aja ini. Ya awas kena tangan. Potong gitu nggak bisa. Ya Allah. Mana? Bisa. Ini harus ditempel ke sini biar. Pakai itu, pakai ini sih. Bisa ya, berat ya? Nggak apa-apa. Harusnya gini, ini ya keberatan, ini ya kayaknya kurang gede mungkin. Nanti kalian apa namanya tuh pas presentasi dievaluasi aja. Mungkin karena ininya kurang besar, jadi ininya atau ininya kurang lebar. Di video kan ini lebih lebar ya. Nah, gitu. Berhasil? Maksudnya? Ini ditumpuk terus nyampe ke sini. Berdiriin. Iya, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Yang pasti terangkat. 2 lapis coba, kalau 1 lapis takutnya teh jatuh. Udah. Nah, Bu enak ini. iya kan. Bu cuma saya kan. Nah, kan beda. Itu kayaknya keberatan ya, jadi nggak terangkat. Kalau enaknya pakai yang lem yang tembak tuh, pakai itunya. Kalau kayak gitu. Emang punya? Tapi udah harus ada colokan sih. Kalau udah boleh ke kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab yang awal tadi. Oh ya, pas soal bu. Iya, kayak gitu. Nanti juga kering itu teh, yang sabar kalau pakai yang sabar kalau pakai lem gitu teh. Ibu juga kan pakai lem ini.
Mm-mm. Berarti dari yang ini ke ininya diulang gitu. Nggak usah tuh. L ya. Harusnya mah bisa terangkat. TPN ke sini ya, teh jangan terlalu ini gini. Karena korek bisa itu. Apa korek? Oh di korek udah. Sebentar aja, sok. Mulai mana? Hah? Heeh. Entah, ya satunya. Jadi ini selang ke sini satu, ini satu gitu. Jadi ada dua. Ya ke sini loh. Iya. Iya gitu. Atau jangan satu dua. Kayak paragraf tuh. Diparagrafin. Kalau gitu kan kayak pertanyaan. Sok mana ada Kak? Iya. Atau di tip X boleh. Surat bisa. Sistem ada. Ini teh gak sejajar, tak kenapa kamu buatnya? Nah, ini atau potong tah? Ini potong sedikit, nanti dari sini juga potong sedikit. Pokoknya ini harus ada di sini aja nih biar gampang. Kalau di sini susah nanti. Ya harus ada di potongan ini tuh.
Sepas itu aja tuh. Tapi kan kalau jembatan, yang namanya jembatan kan harus rata ya, jadi jangan sampai ada bolong. Kalau ada bolong nanti nyemplung. Oh, ini kabelum. Bisa dicabut kawan. Bisa Ini tuh Bu, yang nggak naik yang tadi ini lupa. dilem. Mau dilem. Lem ini, coba dilem ini. Bisa. Bisa sok diakalan. Pakai akal. Kalau punya akal. Coba naikin itunya. Bentar. Berdiriin teh. Sini. Mana udah apa nih? Itu meleye itu. Tong ditekan. Sabar ya, sabar. Sabar. Pakai lem ini juga nempel, cuma lama keringnya. Dan box buat bikin topeng Bu.
dari kertas campur lem. Oh, bikin slime. Iya itu ada tuh. Saksi coba. Sini diam sambil di video uji cobanya. Ih, belum pakai itu ya, ininya belum pakai, belum pasang. Awas kelem ke bawah, nanti kalau kelem ke bawah nggak akan bisa maju. Hah? Kalau ke bawah, oh iya, ngangkat asal bisa gitu. Cing agak diginiin sedikit, jadi jangan terlalu. Coba ini. Gimana sih? Ih, kok nempel gitu? Kalian gitu sih. Ini ya copot tuh. Jadi agak siniin tuh, agak sini. Jangan terlalu bawah. Harus kena tangan. Farel apa itu? Ih, Farel mah kumaha sih? Tapi nggak hijau ya? Ada kurang kenapa? Buat apa tuh? Itu tisu.
bisa. Kenapa? Hah? Salah nama. Oh, gitu. Emang maksudnya gimana? Isi Mas, suntikan ini lagi. Emang kenapa? Oh, salah ngelubangin tak kumaha. Lu penting mah Tapi keangkat nggak? Ya udah kok keangkat mah yang penting nggak angkat. Yang mau coba yang ini. Ini ya harus ada tapi sok cobain dulu. Karena punya ini kita tarik bae atuh, jangan dari situ. Ini yang ditarik. Ini apa gimana sih? 1, 2, 3. Ya, yang penting Saatnya jam ke-7 dimulai. iya. Iya, iya emang kayak gitu. Maunya gimana? Ini teh gak seimbang nyimpen ininya, jadi kayak nu jengjol, harusnya kan di tengah-tengah gitu teh. Ini bisa. Kenapa? Itu mau dilem apanya? Lem ke sini teh, ke suntikannya. Itu dilem apanya sih? Oh, copot. Ini sama ini teh nyatuin biar kedorong. Jembatan apa yang kayak gitu teh? Hah? Ada berapa? Emang nggak ada? Apa coba? Jelasin gimana? Enggak, tinggal sebutin aja bahwa fluida yang biasa digunakan pada tensimeter manual adalah apa? Tinggal kelompok ini ya? Refleks bed bu. Mana? Udah nggak kuat nih. Gak kuat amanya. Malah ini ada nggak kuat deh. Mungkin kan ini juga kurang gede gitu. Ini jangan nempel, iya kok nempel ke bawah? Hah? Enggak. Kamu naik sih naik. Ini deh. Enggak. Kok jadi gak elastis sih? Ininya tuh dilem gini ya jadi gak elastis. Ya bu, misalnya nggak dilihat deh masuk potong. Iya bu, pada belah pada bawah. Ya udah. Ikut apa? Bumerang bu. Oke, 2, 3. Itu enggak kan enggak ini. Masuk kamar di atas dia mah. Ini ya teh. Gimana sih? Tuh.
Tiga tante. Lucu. Ini oh iya buat atasnya. Nonton. Lagi neng. Sabar, sabar. Nah, tuh. Nempel nggak? Nempel. Enggak. Oh berarti sini. Ininya aja, ininya ujungnya aja. Pas leleh kena tangan. Bini di atas. Simpen aja di atas. Gerolong nggak? Nggak gerolong. Amis bukan. Nah, gitu. Hmm? Udah dapat apa? Nilai. Tapi udah bukan. Ini mah paling minggu keberapa? Minggu pertamanya mah masih bahas materi. Ini minggu ketiga biasanya. Potong dan dulu lagi nah. Ini teh harus nyate. Dia teh Pak aduk ya teh. Aduh baru tahu kecelakaan. Udah ya, ayo. Udah. Nanti dievaluasinya di depannya saat presentasi. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Jadi nanti kalian per kelompok presentasi di depan. LKPD-nya udah diisi kan ya? Ya. Coba sekarang berdiri dulu biar nggak mumet bikin projectnya. Sok berdiri dulu. Tahu gajah sama semut kan? Kalau gajah besar apa kecil? Gajah besar ya. Kalau semut, nanti kalau misalkan ibu tunjuk, misalkan gajah itu kan besar, tapi kalian gini besar. Tangannya gini besar. Kalau semut kecil, ya. Semut gimana? Kecil. Kalau gajah besar. Nanti kalau ibu tunjuk, kalian harus meragain sama nyebutin besar kecilnya ya. Lagunya gini. Gajah, semut, gajah, gitu bisa ya? Nah, so. 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah. Terusin. Semut. Lagi. Konsentrasi. Semut. Oh, lama. Sok. Sekarang duduk lagi. Per kelompoknya kita akan undi siapa yang duluan untuk presentasi. Ya, nanti yang dapat giliran maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya ya, sambil dijelaskan cara kerja, kemudian cara membuatnya, kemudian berhasil atau tidaknya, kalau enggak kenapa, evaluasinya. Ya, coba.
kelompok ulang. Kelompok 3, sok silakan maju ke depan. Kelompok 3. Butuh ini. Kalau butuh meja pakai yang itu. Silakan kelompok 3. Ya, perkenalkan kelompoknya, nama, kemudian jelaskan apa yang kalian buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, Neng. Jelasin dulu kalian membuat apa, judulnya apa. Ya, alatnya kan dari situ udah kelihatannya, sambil disebutkan aja alatnya dari situ. Alatnya itu 2 buah serangga, 1 mobil kecil sama rem, sama selang ini. Ya, terus prinsip kerjanya? Ya. Prinsip kerjanya jadi pada alat ini memakai udara yang mempunyai tekanan di sini, kemudian dimasukkan ke salah satu dari 2 meteran terdapat pada alat tersebut. Udara akan dimanfaatkan ke dalam suatu ruangan hingga menghasilkan tekanan yang besar. Tekanan yang rendah seperti lalu disebutkan oleh pemerintah yang memiliki ukuran lebih besar. Tekanan dan penyebab yang akan menghasilkan daya alat yang sangat besar sehingga bisa digunakan untuk mengangkat mobil. Ya, jadi bukan minyak yang digunakan ya, tapi apa di situ? Air pakainya. Kalau di kehidupan nyatanya aslinya menggunakan minyak. Ya. Dah? Jadi berhasil nggak? Berhasil. Sok, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi dari kelompok A. Hukum pascal yang berbentuk tekanan yang diberikan pada zat cair di ruangan tertutup akan menyebabkan zat cair itu segera panas dan terbatas. Hukum pascal ini memiliki yaitu X saat sebenarnya M berdasarkan 2. Penekanan hukum pascal yang melampaui ini telah diterapkan pengaturan pada salah di Indonesia yang terlihat di bawah nama itu yang diberi nama adalah batasan. Dengan menerapkan teknologi ini sebelum masuk proses kita lihat saja dan ditemukan
buah besar, dua buah kecil, korek-korek api, gunting, dari kayu, krim, dan surat warna. Selanjutnya masih ada cara pembuatannya. Langkah pertama, kita akan membuat gambarannya dengan membuat dua buah kepala tersebut. Caranya bentuk kepala tersebut lalu dipotong dan dilem dengan menggunakan kayu lidi. Lalu hias dua buah kepala tersebut ini dengan kertas warna. Langkah kedua, kita akan membuat jembatan. Caranya berbentuk bola persegi panjang, ada kardus dan dipotong lalu dihias dan dilapisi dengan kertas warna. Sebanyak dua buah. Langkah ketiga, untuk membuat jembatannya, buat kepala dasar jembatan dengan merekatkan asal krim dengan rem. Setelah itu gabungkan jembatan tadi dengan jalan jembatannya menggunakan kayu lidi. Langkah keempat, setelah jembatan dan sudah siap, akan keduanya dengan cara menggabungkannya dengan sebuah kertas sebagai penghubungnya. Kemudian lem kertas tersebut lalu tempel di bagian bawah jembatannya dan juga di sudutnya. Langkah kelima, setelah itu kita akan membuat 4 suntikan, kemudian dia membuat pola persegi panjang dengan kardus dan dihias dengan kertas warna. Buat ini merolok kardus tadi untuk berpijaknya. Lalu berbagi kardus tadi di bagian tengah untuk tempat suntik kecil. Pasang selang air di bawah sejajar tadi, lalu mainkan dengan besar. Setelah semuanya beres, isi tulis besar di atas sampai benar-benar kita buat titik tersebut bekerja. Setelah semuanya selesai, gabungkan semuanya. Ini contoh cara bekerja dari hasil miniatur jembatan hidrolik. Setelah yang kita jalankan tadi, alat berat ini masalah video ada isi kakak, yaitu usaha yang memiliki persamaan yang sama dengan F2/2, di mana ketika kita memberikan daya tekan sebesar F1 kepada satu, maka penampang jembatan satu akan naik. Begitu sebaliknya, sama ketika 2 dengan 2, maka penampang akan naik juga. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi berhasil ya. Selanjutnya terakhir kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prototype. Pembuatannya, satu
Ambil 12 tiket itu lalu bentuk menurut X dan tancapkan pakai payung di bagian tengahnya. Ulanglah step tersebut dan buatlah menamatkan stick active. 2. Samakan pasangan stick active yang satu dengan yang satu stick active yang lainnya dengan menggunakan pakai payung. Tancapkan pakai payung di bagian ujung stick active. Ulanglah step tersebut untuk menghasilkan dari pasangan stick active. 3. Buatlah memasang stick active yang ditumpuk. Selanjutnya, siapkan pintu dan potong menjadi bagian. Pasangkan pintu yang ditumpuk. Pastikan doa menghadap dengan baik. 4. Selanjutnya, buatlah alas untuk menaruh juga di bagian atas belakang. Selanjutnya, tempelkan doa bagian alas yang disiapkan. 5. Biaya air dan dalam kehidupan dia bersamakan membaca bagian yang satu dengan yang lainnya. Tempelkan badan sudah di bagian atas mata. Dah. Oh. Tidak berhasil. Soalnya kan dari ukuran gitu. Jadi nggak bisa mendorong. Ya, jadi nanti perbaikannya ganti apa ya? Ganti sama. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah presentasi, sudah membuat proyeknya. Alhamdulillah ya, kita sudah di akhir. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini terkait dengan yang tadi di awal itu kan tensimeter itu menggunakan apa? Air apa? Fluida apa yang digunakan pada tensimeter? Raksa yang digunakannya, iya benar. Terus apa lagi? Yang pertanyaan di awal tuh ada di LKPD ya, yang di halaman awal. Ada apa aja? Nah, tadi yang di awal itu materi apa yang berkaitan dengan tensimeter? Hukum Pascal. Hukum Pascal itu apa sih? Hukum Pascal? Hukum Pascal apa ya? Tadi yang kalian sudah cari ya? Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa cairan yang berada dalam ruang itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang tinggi. Ya, karena kita berkaitan dengan fluida statis, maka fluidanya itu diam. Karena ini hukum Pascal, yaitu fluidanya itu gimana? Dalam ruang yang tertutup. Tertutup ketika diberikan tekanan, maka akan diteruskan ke segala arah. Jadi tadi yang sudah kalian buat, coba Ibu pinjam. Ini. Kurang lebih kan ketiganya sama ya, ada 2 buah suntikan di mana saling terhubung oleh selang. Ya, tadi itu kan terhubung oleh selang dan di dalamnya diisi dengan suatu cairan. Ketika ini kan dalam ruang tertutup apa terbuka? Tertutup karena tidak ada yang terbuka atasnya. Nah, dalam ruang tertutup ini ketika diberikan tekanan, anggap saja ini tekanan ya. Jadi diberikan tekanan, maka tekanan dari sini akan diteruskan ke segala arah sampai ke sini. Besarnya sama. Makanya ketika ini didorong, ini akan terdorong naik karena ketika ditekan, tekanannya akan diteruskan sampai ke sini. Makanya akan terdorong ke atas. Sama halnya dengan kalau di bengkel kan suka ada ya buat naikin mobil. Mobil itu dinaikin
ternyata prinsipnya pakai alat ini gitu. Atau nyuci mobil, ya di tempat cuci mobil juga suka ada alat seperti ini. Kita nggak tahu ini aliran ininya kan, karena memang disimpan di bawah kan. Tapi yang kita tahu bahwa mobil itu bisa terangkat sama si dongkrak hidrolik tersebut gitu ya. Jadi hukum Pascal itu tadi itu cairan pada ruangan tertutup diteruskan ke segala arah. Nah, jadi itu kesimpulannya ya. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. Udah diberi nama ya? Sudah diberi nama? Ya. Hari ini, refleksi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang hukum Pascal. Tentang hukum Pascal. Yang kalian temukan dalam hukum Pascal ini apa? Jadi lebih tahu mengenai apa? Prinsip kerja alat-alat yang sudah kalian buat. Nah, karena kita sudah di akhir, kalian sudah belajar mengenai hukum Pascal, silakan buka lagi link untuk post testnya, tes pengetahuan akhir. Silakan buka lagi linknya. Soalnya sama seperti yang tadi dan diharapkan nilai kalian lebih besar dari yang pretest tadi. Linknya sama, linknya yang post test ya. Terus tokennya fisika BI, hurufnya besar semua. Tokennya fisika BI, hurufnya besar semua. Soalnya sama ya seperti yang tadi. Karena kalian sudah belajar, jadi nilainya harus lebih besar dari yang sebelumnya. Kerjakan masing-masing. Silahkan kerjakan. Sudah? Sudah? Kalau yang sudah, silahkan klik tombol kirimnya. Nilainya bagus?
Alhamdulillah. Bagus ya, karena kan yang udah belajar apa yang tadi pelajari ada di soal itu. Sudah, kalau sudah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Udah belum? Udah, kalau sudah simpan HP-nya. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan untuk Farel memimpin doanya. Alhamdulillah, amin. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Astagfirullah. Ininya mau ke kelas. Kan? Lagi santai. Ininya alatnya simpan di depan dulu. Iya.